Halo guys, salam jumpa lagi. Pada kali ini Trev N kembali hadir dan akan mengulas cerita novel yang berjudul Terjebak di Desa Keramat. Untuk saat ini kita sudah sampai di part 3 ya guys. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Semenjak sepeninggal Ki Marto, Betari menjadi berubah. Ia menjadi pemurung dan sering menyendiri. Perubahan sikapnya itu dapat kurasakan karena siapapun pasti bersedih bila kehilangan orang yang sangat kita sayangi. Apalagi Ki Marto satu-satunya orang tua yang dimilikinya. Dengan kejadian ini aku belum memberanikan diri untuk berpamitan, walau sebenarnya aku sudah merasa mampu untuk berjalan jauh. Setelah 7 hari sepeninggal Ki Marto, kuberanikan diri berterus terang pada Betari bahwa aku sudah terlalu lama pergi meninggalkan rumah dan kerjaan. Sudah bisa dipastikan dari kerjaan aku pasti dikeluarkan karena terlalu lama meninggalkan tugas dan kewajiban. Untuk masalah kerjaan tidak begitu kupikirkan karena masih bisa cari, namun yang kupikirkan dan selalu membebani perasaanku ialah keluarga dan teman-teman yang pasti sangat kehilangan. Apalagi teman-temanku pasti merasa bersalah kepada keluargaku. Betari memandangku dengan tatapan penuh arti. Dengan gugup ia berkata bahwa ia tidak mungkin menahan diriku di desa ini, mengingat aku bukan siapa-siapa, hanya seseorang yang pernah ditolongnya. Pun bukan hanya dirinya saja, tapi melibatkan orang banyak. Karena yang mengangkat tubuhku dari sungai Betari minta tolong kepada beberapa orang. Bila memang aku sudah merasa yakin dan kuat, maka ia mengizinkan aku pergi. Aku merasa senang sekali mendengar keikhlasannya melepas diriku. Aku juga berkata bahwa aku akan mengajaknya ikut serta. Setidaknya sesampainya di Jakarta bisa menjadi saksi bahwa aku memang benar-benar tersesat. Betari hanya tersenyum sambil menggeleng pelan. Ia berkata bahwa dirinya tidak pantas ikut karena ia hanyalah bocah deso yang pasti hanya akan membuat malu saja. Dengan pelan aku menasihati bahwa semua itu hanya pikirannya saja. Keluargaku pasti akan menerima kehadirannya dan dengan senang hati. Apalagi bila tahu bahwa dialah yang sudah menyelamatkan hidupku. Betari tetap menolak dan berkata untuk saat ini belum bisa ikut karena masih bersedih atas kepergian bapaknya. Tidak ada alasan lain, aku tidak mungkin memaksanya. Dengan berat hati aku berkata bahwa besok aku akan kembali ke Jakarta dan suatu saat nanti aku akan datang lagi untuk mengunjunginya. Betari kelihatan bersedih. Begitupun yang kurasakan, aku sudah mulai tertarik pada kepribadiannya. Ia memiliki paras yang lumayan cantik, walau sangatlah kampungan. Namun suatu saat nanti bila ke Jakarta dan mau tinggal di sana, lambat laun pasti akan bisa menyesuaikan diri. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Aku tersesat di sebuah desa yang kuno. Semua warganya masih kampungan. Bahkan selama ini tinggal di desa ini belum sekalipun melihat kendaraan bermotor. Yang setiap hari kulihat hanyalah gerobak-gerobak sapi yang hampir setiap hari melewati depan rumah Betari. Bahkan ketika suatu hari aku mengajak Betari keliling kampung yang kudapati sungguh di luar dugaan. Setiap bertemu warga mereka menyapa Betari dengan sangat ramah. Aku berpikir kenapa Betari begitu dihormati. Mungkin karena dia putri Ki Marto yang di desa itu terkenal sebagai dukun sakti yang sering mengobati orang sakit. Tidak ada jalan aspal di desa itu, yang ada hanyalah jalanan setapak dan jalan yang agak sedikit lebar sebagai lintasan gerobak. Semua rumah beratap ilalang dan berdinding kayu atau bambu. Bahkan pendopo kelurahan atau rumah Pak Kuwu berbentuk joglo berukuran besar. Sejauh aku berkeliling desa tidak menemukan adanya sekolahan dan tidak pernah sekalipun melihat anak-anak yang berpakaian seragam sekolah. Dari segi pakaian juga sangat kampungan. Para laki-laki berpakaian itu saja, celana komprang dan baju warna hitam. Termasuk aku selama ini juga memakai pakaian seperti itu juga. Selama ini aku memakai pakaian Ki Marto. Para perempuan memakai kain kemben, persis seperti di film-film kuno.
Hari ini Betari mengajakku pergi ke pasar desa sebelah. Ia ingin membelikan aku baju baru karena aku akan pergi ke kota. Aku tidak mungkin memakai baju Kimarto, sementara bajuku yang dulu kupakai ketika berburu sudah sobek, termasuk celananya juga. Dengan senang hati aku menuruti ajakannya. Kami berdua berjalan menyusuri pesawahan, kemudian memasuki hutan belantara. Dalam hati berpikir, mungkin pasar desa yang akan aku datangi sudah modern dan desa yang maju. Ternyata tebakanku meleset. Desa yang aku datangi masih sama seperti desa Galuh. Penampilan dan suasana desanya masih sama, tidak ada bedanya. Dalam hati bertanya, memang masih ada desa seperti ini di zaman sekarang ini? Pertanyaan yang tidak pernah mendapatkan jawaban, karena memang tidak ada yang bisa menjawabnya. Bahkan ketika Betari mengajakku memilih baju, aku menjadi heran. Baju yang seperti apa yang mesti kupilih? Semuanya sama, yang dijual hanya kain dan pakaian kuno semua. Betari memilihkan surjan yang katanya cocok dipakai oleh bangsawan. Dalam bingung, aku menurut saja. Aku semakin bingung menghadapi hidup yang semakin lama semakin tidak masuk akal. Betari mengemas sesuatu dan berkata besok aku harus membawa bekal untuk dimakan di jalan karena perjalanan sangatlah panjang. Betari berjanji akan mengantarnya sampai ke batas kota raja dan menunjukkan jalan menuju ke kota raja. Berkali-kali aku berkata bahwa aku akan kembali ke Jakarta, namun Betari sepertinya sama sekali tidak mengenali tempat itu. Terserahlah, yang penting aku bisa kembali ke Jakarta. Malam begitu temaram dengan sinar bulan yang meredup. Aku merasa senang karena besok akan keluar dari desa Galuh dan segera bertemu dengan keluargaku. Tiba-tiba aku mendengar suara seruling bambu yang sangat merdu. Aku keluar rumah mencari sumber suara itu. Ternyata Betari yang sedang meniup seruling bambu itu di sebelah rumahnya, tepatnya di sebuah batu besar yang berada tidak jauh dari rumah. Aku melangkah menuju tempat itu. Ternyata Betari sangat pandai memainkan seruling dan irama sangatlah merdu, menghinoptis rasa di dalam jiwa. Ia menghentikan meniup seruling dan berkata bahwa ia akan merindukan suasana ini. Besok ia akan tinggal sendiri saja. Aku menenangkan perasaannya. Aku pasti kembali untuk menjemputnya. Malam itu aku dan Betari bercengkrama di bawah sinar bulan, bercerita tentang perasaan. Terus terang aku mulai mengaguminya. Ia wanita yang mandiri dan berkepribadian baik. Namun entah mengapa, pemuda-pemuda di desa itu seakan menjaga jarak dengannya. Aku bercerita tentang pekerjaanku di kota yang sangatlah sibuk karena harus selalu kerja pagi sampai malam. Ia hanya mendengarkan saja. Pagi itu, aku sudah bersiap-siap untuk berangkat. Betari juga sudah bersiap untuk mengantarku sampai ke batas kota. Tiba-tiba Surti, teman Betari, datang dengan terburu-buru. Ia memberitahukan sesuatu kepada Betari. Betari memandangku dengan sangat tajam. Aku tidak mengerti arti dari pandangannya. Ada apa sebenarnya? Tidak begitu lama, tiba-tiba banyak orang yang datang ke rumah Betari. Betari menggigil ketakutan. Sepertinya ada masalah antara Betari dan warga desa. Seorang laki-laki berbadan tegap dan berkumis lebat tiba-tiba mendekatiku dan menarik bajuku dengan kasar. Aku meronta dan menanyakan masalahku. Laki-laki itu berkata dengan kasar bahwa aku sudah merusak pagar ayu desa itu. Aku menjadi semakin bingung apa maksudnya. Ia berkata bahwa aku tidak boleh pergi dari desa itu dan harus bertanggung jawab. Aku menjadi semakin tidak mengerti. Aku bertanya kepada Betari. Betari tidak menjawabku, namun ia berkata kepada warga bahwa antara dia dan aku tidak ada hubungan apa-apa. Aku hanyalah pemburu yang tersesat yang ditolongnya. Dan hari ini, karena kesehatanku sudah pulih, maka aku harus kembali. Aku mulai mengerti dengan masalah yang terjadi. Warga desa menuduh Betari sudah menyimpan laki-laki di rumahnya selama berhari-hari. Aku ikut menjelaskan tentang jati diriku, namun warga tetap berkeras bahwa aku harus bertanggung jawab. Kalau tidak, aku akan diseret dan dibawa ke Kademangan.
Aku memberanikan diri bertanya harus dengan cara apa bertanggung jawabnya. Laki-laki itu berkata bahwa aku harus menikahi Betari. Setelah menikah terserah apa yang akan dilakukan, termasuk membawa Betari ke kota. Seperti disambar petir di pagi itu, hal yang tak terduga terjadi pada diriku. Memang aku mengagumi Betari, namun sama sekali tidak terpikirkan untuk menikahinya. Apa yang mesti aku lakukan? Ikutilah kelanjutannya di part berikutnya ya guys. Ceritanya masih panjang. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.